Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi tentang tutorial soal dan pembahasan bahasa Indonesia untuk kelas 7. Sebelumnya, semua siswa diwajibkan untuk like, subscribe, share, dan komen tentang materi yang telah saya sampaikan melalui media YouTube sebagai bukti telah mengikuti kegiatan ini. Baik, untuk soal yang pertama, telaah unsur intrinsik yang terkandung dalam cerita fantasi berikut. Sebelum kalian membahas materi soal ini, sebelumnya bacalah bacaan berikut dengan saksama. Baik, sebelum kalian menjawab pertanyaan tersebut, kita akan membahas terlebih dahulu apa yang dinamakan unsur intrinsik. Untuk lebih memahami tentang unsur intrinsik, bukalah buku paket kalian di halaman 30. Unsur intrinsik adalah unsur pembangun suatu cerita. Unsur intrinsik dibagi menjadi 6 jenis. Yang pertama, tema. Alur dibagi menjadi 2 jenis, yaitu alur maju dan alur mundur. Tokoh yang dibagi menjadi 2 jenis, yaitu tokoh utama dan tokoh figuran. Yang keempat, watak. Watak dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah antagonis, protagonis, dan tritagonis. Kemudian ada latar. Latar dibagi menjadi 3 jenis, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Yang keenam adalah sudut pandang. Sudut pandang dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada orang pertama pelaku utama dan orang pertama pelaku sampingan. Kemudian ada orang ketiga. Orang ketiga dibagi menjadi 2 jenis, yaitu orang ketiga serba tahu dan orang ketiga sebagai pengamat. Dan yang terakhir adalah amanat. Masih ingat bagaimana cara penyampaian amanat? Ya, penyampaian amanat disampaikan menjadi 2 cara, yaitu secara tersirat dan tersurat. Yang pertama adalah tema. Tema adalah ide atau gagasan dasar yang melatar belakangi keseluruhan cerita yang ada dari cerita. Nah, tema bacaan tersebut adalah sosial, karena pada cerita tersebut disampaikan gagasan dasar mengenai sebab akibat dari sikap dan sifat seseorang. Yang kedua, alur. Alur merupakan urutan jalan cerita
dalam suatu cerita yang disampaikan oleh penulis. Nah, alur cerita tersebut adalah alur maju karena menceritakan suatu peristiwa dari awal hingga akhir sesuai urutan waktu atau kronologis. Yang ketiga, tokoh dan watak atau biasa sebut sebagai penokohan. Tokoh dan watak adalah pelaku atau orang yang terlibat di dalam cerita tersebut berserta dengan sifatnya. Tokoh cerita dan watak dalam cerita tersebut. Yang pertama adalah Arko. Arko memiliki sifat bijak. Pembuktiannya ada pada kalimat Arko terus menasihati si adik. Tapi tetap saja Niko yang keras kepala dan angkuh merasa bahwa dirinya paling kuat dan hebat hingga seluruh benda di dalam rumahnya diubah menjadi batu. Tokoh yang kedua adalah Niko. Sifat Niko keras kepala dan angkuh. Bukti kalimatnya, Arko terus menasihati si adik. Tapi tetap saja, Niko yang keras kepala dan angkuh merasa bahwa dirinya paling kuat dan hebat, hingga seluruh benda di dalam rumahnya diubah menjadi batu. Yang keempat adalah latar. Latar merupakan waktu, suasana, dan tempat terjadinya cerita tersebut. Nah, latar cerita tersebut yang pertama adalah latar tempat. Tetapi dalam cerita tersebut tidak ditemukan latar tempatnya. Begitu juga dengan latar waktu. Tetapi latar suasana dalam cerita tersebut adalah menegangkan. Yang kelima adalah sudut pandang. Sudut pandang merupakan strategi yang digunakan oleh pengarang cerita untuk menyampaikan ceritanya. Nah, sudut pandang yang digunakan dalam cerita tersebut adalah sudut pandang orang ketiga serba tahu, karena dalam cerita tersebut menggunakan nama orang dan penulis cerita seolah-olah mengetahui segala hal mengenai tokoh dalam cerita. Dan yang terakhir adalah amanat. Amanat merupakan pesan moral atau pelajaran yang dapat kita petik dari suatu cerita. Nah, kira-kira apa amanat dari cerita tersebut? Oke, amanat dari cerita tersebut adalah jangan menjadi orang yang gegabah dan angkuh agar tidak memperoleh karma atas perbuatannya sendiri. Bagaimana? Cukup mudah bukan? Mari kita lanjut ke soal berikutnya. Telaah kebahasaan puisi rakyat berikut. Bacalah dengan saksama. Naik motor milik si Dahlan, pergi ke pasar membeli nanas. Agar selamat sampai tujuan, selalu taatilah lalu lintas. Pergi ke pasar membeli nanas. Saat di jalan ketemu terantip. Selalu taatilah lalu lintas, supaya jadi pengendara yang tertib. Puisi rakyat tersebut merupakan contoh dari pantun. Karena apa? Karena puisi rakyat tersebut terdiri dari 4 baris dalam baitnya. Kemudian memiliki sajak ABAB, baris 1 dan baris 2 merupakan sampiran, baris 3 dan 4 adalah isi, dan per barisnya terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Berikut adalah pembahasannya. Kebahasaan dari puisi rakyat yang pertama adalah kalimat imperatif. Kalimat imperatif atau kalimat perintah adalah kalimat yang bertujuan memberikan perintah kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. Kalimat perintah biasanya diakhiri dengan tanda seru.
Sedangkan dalam bentuk lisan, kalimat perintah ditandai dengan intonasi tinggi. Selain itu, kalimat perintah atau kalimat imperatif ditandai dengan partikel lah dan partikel kan. Pada puisi rakyat tersebut terdapat kalimat selalu taatilah lalu lintas. Kalimat tersebut merupakan kalimat imperatif karena ditandai partikel lah pada kata taatilah. Sehingga kalimat tersebut merupakan kalimat imperatif atau kalimat perintah. Yang kedua adalah kalimat majemuk. Kalimat majemuk terdiri atas dua atau lebih kalimat tunggal yang saling berhubungan, baik koordinasi maupun subordinasi. Kalimat majemuk dibedakan atas 3 jenis, yaitu kalimat majemuk setara, kalimat majemuk bertingkat, dan kalimat majemuk campuran. Berikut ini adalah rumus untuk membuat kalimat majemuk setara, kalimat majemuk bertingkat, dan campuran. Untuk membuat kalimat majemuk setara, kalian memerlukan kalimat tunggal ditambahkan dengan kalimat tunggal. Contohnya, adik bermain ketika kakak makan. Adik bermain merupakan kalimat tunggal, ketika merupakan konjungsi sebagai penghubung antar kalimat, dan kakak makan merupakan kalimat tunggal. Yang kedua adalah kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat terdiri atas kalimat tunggal ditambah dengan pelengkap. Mari kita lihat contohnya. Mita sering terlambat karena rumahnya jauh. Mita sering terlambat merupakan kalimat tunggal karena merupakan konjungsi atau kata hubung yang menghubungkan antara kalimat pertama dengan kalimat kedua. Dan rumahnya jauh merupakan pelengkap. Apakah kalian tahu apa fungsi pelengkap? Baik, pelengkap merupakan bakal kalimat. Pelengkap tidak bisa disebut sebagai kalimat karena pelengkap tidak memiliki subjek. Kita lihat pada contohnya, rumahnya jauh. Kalimat tersebut hanya terdiri dari objek dan juga kata sifat yang menerangkan objek tanpa ada predikat dan subjek, sehingga kalimat tersebut tidak bisa disebut sebagai kalimat tunggal, tetapi kita menyebutnya sebagai pelengkap. Yang ketiga adalah kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk campuran terdiri dari kalimat majemuk ditambahkan dengan kalimat majemuk. Contohnya, ia makan ketika malam hari karena kelaparan. Kalimat tersebut sebetulnya terdiri dari 2 kalimat. Ia makan ketika malam hari, ia makan karena kelaparan. Mem sengaja menghilangkan kata ia makan pada kalimat kedua karena itu merupakan pemborosan kata. Sehingga kalimat tersebut lebih efektif jika hanya berbunyi ia makan ketika malam hari karena kelaparan. Bagaimana? Cukup mudah? Apabila kalian masih merasa bingung dengan penjelasan dari Mem Ayu, silakan kalian buka buku paket di halaman 87 hingga 88. Kalimat majemuk dalam puisi rakyat tersebut adalah selalu taatilah lalu lintas supaya jadi pengendara yang tertib. Mengapa kalimat tersebut termasuk kalimat majemuk? Karena pada kalimat tersebut terdapat konjungsi, yaitu supaya. Kalimat tersebut juga terdiri dari 2 kalimat yang dihubungkan dengan 1 konjungsi. Coba tebak, kira-kira
kalimat tersebut termasuk kalimat majemuk yang baik. Sekarang kita akan membahas soal yang ketiga. Buatlah daftar pustaka berdasarkan data buku fiksi dan buku non-fiksi berikut. Apakah kalian sudah bisa membedakan antara buku fiksi dengan buku non-fiksi? Pasti bisa kan? Nah, buku fiksi adalah buku yang dibuat berdasarkan imajinasi penulis. Sedangkan buku non-fiksi adalah buku yang bersifat memberikan pengetahuan bagi pembacanya. Sehingga, buku non-fiksi tidak dibuat berdasarkan imajinasi, melainkan berdasarkan kenyataan yang ada atau berdasarkan hasil penelitian. Pada pembahasan soal kali ini, Mem Ayu akan menampilkan dua data buku. Untuk buku fiksi, Mem Ayu menggunakan buku berjudul 5 cm. Buku ini adalah karangan dari Doni Dirgantoro yang diterbitkan oleh Grasindo. Jumlah halamannya 381 halaman dan tahun pertama terbit adalah tahun 2005. Buku ini diterbitkan di Jakarta. Sedangkan untuk buku non-fiksi, Mem Ayu menggunakan buku Menanam Mawar yang diterbitkan oleh Gaya Favorit Press. Buku ini merupakan buku cetakan pertama di tahun 2011 yang memiliki tebal 117 halaman dan ditulis oleh Uray Ciramongkolgan. ISBN-nya terdaftar di nomor tersebut. Untuk lebih memahami tentang materi ini, bacalah buku paket di halaman 163 dan 164. Nah, sekarang kita lanjutkan ke pembahasannya untuk membuat daftar pustaka. Untuk membuat daftar pustaka, kita memiliki rumus tersendiri, yaitu Nataju Kopen. Apa? Nataju Kopen. Apa itu Nataju Kopen? Na merupakan nama penulis. Nama akhir penulis ditulis di awal. Contoh, ketika penulis buku tersebut adalah Ayu Putri, maka di daftar pustaka, kalian tidak bisa menuliskan Ayu Putri. Harus menggunakan Putri Ayu. Kemudian Ta. Ta merupakan tahun terbit. Ju merupakan judul buku. Ko, kota penerbit. Dan Pen adalah penerbit. Ingat, Nataju Kopen. Nataju Kopen. Apa tadi? Nataju Kopen. Sekarang kita lihat data buku fiksi yang pertama. Apakah kalian masih ingat? Apa tadi rumusnya? Nataju Kopen. Kita lihat. Yang pertama adalah nama. Kita harus membalik nama penulisnya. Jangan lupa diberikan tanda koma, kemudian tanda titik, tahun terbit, judul yang harus ditulis dengan menggunakan huruf miring, kemudian penerbitnya juga harus kalian tulis, titik 2, kota penerbit. Cermati terlebih dahulu sebelum kita menulis daftar pustaka untuk daftar buku yang kedua.
Baik, kita lanjutkan untuk data buku yang kedua. Ingat, Nata Jukopen. Nama penulis adalah Doni Dirgantoro. Oleh sebab itu, kita harus menulisnya Dirgantoro, Doni, titik. Tahun penerbitnya 2005. Judul harus ditulis dalam bentuk miring. Nama penerbit, titik 2, dan kota penerbit. Bagaimana? Sudah cukup paham, bukan? Semoga video tutorial ini bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa like, komen, share, dan yang paling penting kalian harus subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.